warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hukma idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna shawab wa jannibna jalal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tu'assina biha al-jazak wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar. Kita sampai di halaman 197, masih berkaitan dengan kitab tilawatil Quran, tentang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tadabbiril Qur'ani wa istihbabil buka'i wa tabati fi qira'atihi. Pasal tentang menghayati Al-Quran, merenung Al-Quran, dan kesunahan menangis atau dan pura-pura menangis dalam membaca Al-Quran. Nah, sekarang anjuran tentang merenung Al-Quran, lalu kemudian sampai itu nangis saat membaca Al-Quran. Yang bagi liqari ayyakuna sya'nuhul khusyu'a wa tadabbura wal khudu'a. Seyogianya bagi orang yang membaca Al-Quran itu mestinya keadaannya adalah khusyuk, keadaannya adalah tadabbur, itu menghayati, keadaannya adalah hati yang tenang. Bahaya yang maksud di makhluk inilah yang menjadi tujuan daripada membaca Al-Quran. Wajib hitam syarifus suduri wa tasanirul qulub. Dan dengan membaca Al-Quran itu hati kita menjadi luas, hati kita menjadi tenang, kemudian hati kita juga menjadi bercahaya. Wajala iluhu aksaru min antihsyar wa asyharu min antihkar. Dalil daripada Al-Quran itu menjadikan hati kita itu semakin semakin luas, hati kita itu semakin bersinar. Itu banyak, nggak bisa dihitung, masyhur, nggak perlu disebutin. Maka dibaca jama'atun masalah ya sebelah itu minhum ayatan wahidatan mailatan kamilah au mu'dhamma lainatin wa tadabbariha. Nah, dulu ada sekelompok dari ulama salaf kita pendahulu kita itu ada seorang yang membaca satu ayat itu habiskan dalam waktu semalam karena menghayati Al-Quran itu. Bahkan ada yang mengatakan sebagian mayoritas satu malam itu hanya menghabiskan satu ayat. Maksudnya kok jemaah minhum menjadi ada yang sampai pingsan gitu ketika membaca Al-Quran. Wa mata jemaah minhum, bahkan ada yang sampai meninggal. Itu karena satu menghayati Al-Quran. Mustahati buka wa tabaki liman la yaqdiru 'ala buka. Disunahkan juga kita itu saat membaca Al-Quran itu menangis. Kalaupun tidak bisa menangis, maka pura-pura menangis. Karena bukaan qira'ah sifati arifin wa syi'ar wa badil wa shalihin qala Allah ta'ala wa yakhirun lil adqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Maka zakartu atharan katsiratan waradat fi dzalika fi tibyani fi adabi hamalatil Quran. Maka sesungguhnya menangis saat membaca Al-Quran itu adalah sifatnya orang-orang arif, orang-orang yang mengenal Allah. Menghayati Al-Quran sambil menangis adalah sifatnya orang-orang yang mengenal Allah. Dan juga syiar, pemberitahuan syiar bahwa syiarnya orang-orang hamba-hambanya Allah Subhanahu itu biasanya kalau membaca Al-Quran itu menangis. Gitu. Di sini berangkat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka itu akhirnya akan mereka sujud juga menangis, dan karena menangis itu apa? Dan menjadikan mereka itu tambah khusyuknya. Nah, beliau Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Tibyan di Hamal Al-Quran itu banyak akar-akar yang telah beliau sebutkan mengenai menangis saat membaca Al-Quran. Qala Sayyidul Jalil sahibul karamat wal ma'arif wal mawahib wal laqab Ibrahim al-Khawwaz radhiyallahu anhu yawa'ul qalbi khamsati asya' qira'atul Qur'an bitadabbur wa qala'ul batin wa qiyamul lail wa tadarru'u 'inda sahar
Nawawi menyebutkan di sini bahwa Sayyid Al-Jadil Ibn Khuwas, beliau mengatakan beliau ini adalah pemilik karamah, pemilik ma'rifat, pemilik mauhibah, pemilik lataif. Itu bahwa obat hati itu kelima perkara ini yang diajarkan waktu kita kecil. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Tombok hati, tombok hati itu ada 5, yaitu membaca Al-Quran dengan penghayatan, lalu kemudian puasa, kemudian sholat malam, lalu kemudian khusyuk di tengah malam, itu ibaratnya sholat malam lah gitu. Jadi di waktu sahur, lalu kemudian duduk bersama orang-orang sholat. Itulah obat hati. Salah satunya membaca Al-Quran dengan penghayatan ini, itu ternyata mengobati hati kita. Rasulun di Abduliyati qira'atul Quran fil mushaf wa qira'atul lahab. Nah, sekarang itu pertanyaan, membaca Al-Quran tapi disarankan agar kita menangis atau pura-pura menangis juga. Karena kemudian penuh penghayatan. Nah, sekarang yang utama mana, membaca Al-Quran dengan mushaf, melihat Al-Quran, atau dengan hafalan? Qira'atul Quran fil mushaf afdalu min qira'atil muslim. Membaca Al-Quran dengan mushaf, dengan Al-Quran, dengan membawa Al-Quran lebih utama daripada membaca dengan hafalan. Hadza qalahu ashabuna wa masyhurun an salaf radhiyallahu anhum. Hadza laisa ala istihaqihi. Ini menurut pendapat ashab Imam Syafi'i yang masyhur di kalangan ulama salaf. Dan ini nggak mutlak ya, membaca dengan Al-Quran, memegang Al-Quran itu lantas lebih utama daripada hafalan. Enggak mutlak, tapi ada rinciannya. Bal in kana qari'un min hifzihi yahsulu lahu al-tadabbur wa fikri wa jam'il qalbi wa bashari aktsar mimma yahsulu lahu al-mushaf wa qira'atul hifzi afdal wa in istawaya fa min al-mushaf afdal wa hadha murad salaf. Nah, di sini Imam Nawawi merinci sebenarnya nggak mutlak ya, tapi ya bahwa membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih utama ya. Tapi jika kita membaca dengan hafalan dan kita itu bisa mentadabburi Al-Quran, musik dengan Al-Quran, lalu kemudian mengumpulkan hati, lalu mengumpulkan mata hati juga, itu ibaratnya hal yang kita dapatkan dengan hafalan itu lebih banyak daripada kita membaca dengan mushaf, maka otomatis membaca dengan hafalan itu lebih utama. Andai kata ternyata sama aja nih, kita membaca dengan mushaf, sama aja dengan hafalan itu, ya dapatnya sama aja, maka tetap yang paling afdal adalah membaca dengan mushaf. Faslun fi raf'in syauti li qira'ati wal iqrari biha. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, membaca keras Al-Quran. Membaca itu kan otomatis dengan suara. Nah, suara itu keras apa pelan? Nah, ini ja'at asaru fadilati raf'i syauti bil qira'ati wa asaru bi fadilati iqrar. Nah, ternyata ada banyak asar-asar, perkataan-perkataan para tabi'in, para ulama tentang keutamaan mengeraskan suara membaca. Pun ada juga yang keutamaan memelankan suara. Walau ulama menjamu bainahuma anna iqrara abhadu min ar-riya. Bahwa abdalu fi haqqi man yakhafu dhalik. Fa lam yakhafu riya fa jahru abdal bi syarti an la yu'diya ghayrahu min musallin aw mu'minin aw ghairihi. Nah, para ulama berkata, ayo kita komparasikan bahwasanya membaca pelan itu lebih aman daripada riya, lebih aman dari riya, gitu. Maka otomatis memelankan suara itu lebih afdol bagi orang yang takut riya, takut pamer. Nah, jika dia nggak takut pamer, maka mengeraskan suara itu boleh, lebih utama. Syaratnya nggak menyakiti orang lain, nggak mengganggu orang yang sedang sholat, nggak mengganggu orang yang sedang tidur, sampai ini. Wadali fadilatil jari amal fihi aktsar wali annahu yata'adda nafsuhu ila ghairihi wali annahu yuqlibu qalbal qari'i wa isma'il hamma ila fikri wa yasrifu sam'ahu ilayhi wali annahu yaqidu bin naum wa yazidu bin nasyad wa yuqidu ghairahu min na'min wa ghafirin man yashituhu وما تحاب
hadara fi syai'un min hadhihi al-ni'mat fal-kufru afdal. Nah, dari sisi mana tahu dalilnya mana bahwa mengeraskan suara itu lebih afdal, yaitu bahwa untuk mengamalkan, mendorong lebih, kita membaca keras itu mendorong kita untuk lebih semangat mengamalkannya. Lalu kemudian kemanfaatannya itu menular kepada orang lain. Kemudian membaca keras itu membangunkan hatinya yang membaca Al-Quran. Lalu kemudian mengumpulkan keinginan dirinya untuk lebih mentadabburi Al-Quran. Lalu kemudian telinga kita itu kita arahkan kepada Al-Quran. Lalu kemudian kadang-kala membaca Al-Quran dengan keras itu mengusir perasaan tidur atau ngantuk. Lalu kemudian menambah semangat. Kemudian kadang-kala juga membangunkan orang lain yang sedang tidur atau orang yang sedang malas, dan menjadikan mereka lebih semangat lagi. Nah, ketika ada niat-niat ini tadi, maka membaca keras itu lebih utama. Tergantung masing-masing. Kalau memang dirasa ada perasaan ria, ada niat ini yang baik-baik tadi, maka kita cukup membaca keras. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja kita belajar pada pertemuan kali ini. Nah, kita lanjutkan kitab tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahilladzi arsala rusulah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus para rasulnya, mubasysyirin wa mundzirin, alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Yang mana para rasul itu menjadi pemberi kabar gembira dan menjadi pemberi aman, agar orang-orang itu nanti tidak bisa berdalih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diutusnya para rasul. Nah, ketika para rasul tadi itu diajak beriman, kok enggak beriman, mereka nggak bisa beriman. Kan udah saya utus kan. Maka talahum bin nabil ummi al-arabil makil hadi li awdahi subul. Arsalahu ila jami'i khalqihim na'insi wa jinni min lakum bi'tatin ila qiyam sa'ah. Kama qala ta'ala, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Lalu Allah juga menutup para rasul itu dengan nabi yang ummi, yang asli Arab, yang asli Mekah, yang sebagai petunjuk pada jalan yang jelas. Allah mengutusnya untuk seluruh makhluknya, baik manusia, jin, mulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya, yaitu Allah yang baginya kerajaan langit dan bumi, tiada Tuhan kecuali Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya yang Rasulnya itu juga menjadi nabi dan umi, yang mana orang yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Allah itu yang mana nabi itu beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Allah, dan ikutilah dia la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Faqala ta'ala li'unzirakum bihi wa man balagh. Allah juga berfirman, supaya saya itu memberikan ancaman kepada kalian dan orang-orang yang tersampai. Membalaghu hadza Qur'an min 'urfin wa hujmin wa aswad wa ahmar wa insun yajan wa nadhirun lah. Hadza qala ta'ala. Nah, barang siapa yang telah sampai kepadanya Al-Quran, mulai orang Arab atau non-Arab, mulai orang hitam maupun orang merah, mau kulit hitam maupun kulit merah, kulit coklat, kalau kita baik manusia atau jin, maka Rasul itu maka orang tersebut yang telah sampai kepada Al-Quran ini adalah orang yang diberikan peringatan, yang mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, walihada qala ta'ala, "Faman yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'iduh." Oleh karena itu orang yang kufur kepada Nabi daripada golongan-golongan, maka
nerakalah adalah janjinya. Faman kafara bil Qur'an mimman dzakarna fannaru maw'iduhu binasyillahi ta'ala kama qala ta'ala fadzarni wa man yukazzib bi hadzal hadits wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang yang kufur, orang yang mengingkari Al-Qur'an daripada orang-orang yang disebutkan tadi, maka nerakalah tempat kembalinya atau yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengutus ila ahmar wa aswad. Rasulullah SAW juga telah bersabda, saya diutus kepada orang kulit merah maupun kulit hitam. Kalau mujahid yakni ainsi wajah, maksudnya dari jenis yang merah maupun jenis yang hitam. Maksudnya adalah jenis merah itu manusia, sedangkan jenis hitam itu adalah jin. Bahwa salawatullahi wa salamuhu alaihi Rasulullah ila jami'i tsaqalaini al-insi wal jinni muballighan lahum anillah ta'ala ma auhahu ilaihi min hadzal kitabil aziz allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Maka Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, baik manusia maupun jin, yang mana Rasul itu adalah bertugas menyampaikan kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang Allah telah lakukan kepadanya, yaitu berupa Al-Qur'an ini, yang mana Al-Qur'an itu tiada datang padanya kebatilan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dari sisi depannya, dari sisi belakangnya, yang mana Al-Quran itu adalah diturunkan daripada Allah yang Maha Bijaksana dan Allah yang Maha Teliti. Maka ta'alamahu fihi anillah ta'ala annahu najabahu ila fahmi. Faqala ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga atau waqad ta'alamahum fihi anillah. Dan juga Nabi SAW telah memberitahu mereka tentang Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu menganjurkan kepada para manusia dan jin itu untuk memahami Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak merenungi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, andai saja mereka menemukan dari sisi selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menemukan di dalamnya perdebatan yang benar. Maka ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu kitab yang mana Allah telah atau kami telah turunkan kepadamu, yang mana kitab tersebut adalah berkah, diberkahi agar kalian itu merenungi ayat-ayatnya dan supaya mengambil pelajaran orang-orang yang diberikan akal. Qala ta'ala afala yatadabbaruna Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memahami Al-Quran atau hati mereka telah tertutup? Nah, ini menjelaskan bahwa meneruskan mukadimah kemarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga mengutus rasul penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah itu diturunkan kepadanya Al-Quran. Di dalam Al-Quran inilah terdapat segala macam sesuatu yang telah Allah syariatkan kepadanya. Nah, Rasulullah itu diutus kepada manusia dan jin. Nah, kemudian Rasulullah ini kan menjadi Rasul diutus oleh Allah. Lalu kemudian diutus untuk siapa? Diutus untuk manusia dan jin. Membawa apa? Yaitu membawa Al-Quran. Ketika membawa Al-Quran juga Rasulullah SAW juga mengajarkan, memberitahu kepada para manusia dan jin itu bahwa sejatinya mereka itu memahami Al-Quran, gitu. Memahami Al-Quran karena apa? Ya karena di situ mengandung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mukadimah ini sebagai motivasi buat kita semua. Ketika kita sudah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, menutup para nabi yang diutus untuk manusia dan jin, lalu Nabi itu membawa kitab yaitu Al-Quran, yang mana kita juga sangat-sangat dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran tersebut. Nah, kalau wajib itu kalau ulama insya Allah